Baik, selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada saya, Rasina Tarika. Saya Farel Fatah Bandi Gading. Saya Muhammad Alikia. Saya Muhammad Agis Pratama. Ya, baik, lanjut, Aca. Oke, lanjut Aca. Baik, yang pertama kita akan langsung mulai ke pembahasan. Jadi, apa sih itu HAM? HAM itu adalah hak asasi manusia. HAM itu adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak ini bersifat kodrati atau universal. Jadi ini tuh tidak dapat dicabut agar setiap manusia dapat hidup dengan harkat dan martabat yang terhormat. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tujuan HAM sendiri, yaitu memahami pengertian dari HAM tersebut. Lalu ada macam-macam HAM. Lalu di sini juga ada mengetahui pentingnya HAM. Dan yang terakhir ada menerapkan sikap menghargai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah macam-macam dari HAM. HAM memiliki dari beberapa jenis, yaitu ada hak hidup, lalu ada hak berpendapat, lalu ada hak memperoleh pendidikan, lalu ada hak bekerja sama, lalu ada hak beragama, dan yang terakhir ada hak mendapatkan kehidupan yang layak. Semua hak tersebut dimiliki setiap manusia tanpa membedakan agama maupun status sosial. Masuk ke hubungan dengan Pancasila. Sebenarnya apa sih seperti apa sih hubungannya gitu? Jadi HAM atau hak asasi manusia itu sesuai dengan nilai Pancasila karena menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Jadi hak asasi manusia itu sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia, bersikap adil dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Lalu di sini kita punya beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam contohnya kita rapat atau kita berdiskusi dengan teman atau dengan orang lain, pasti kita punya perspektif yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda. Di situ letak peran kita untuk harus menghargai pendapat orang lain. Jangan kita memaksakan pendapat apa yang kita mau keluarkan, dan jangan juga kita menghina pendapat orang tersebut. Jadi kita di sini harus mencari titik tengahnya dalam berdiskusi. Lalu yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Walaupun kita teman berbeda dari berbagai daerah ataupun beda satu sosial, kita harus saling menjaga persatuan ya, atau kita harus bisa menghargai kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Lalu yang ketiga, itu memberi kesempatan orang lain berbicara. Nah, seringkali orang yang terlalu membenci kepada orang itu selalu memotong pembicaraan orang dengan emosi yang tinggi. Maka dari itu, hal ini sangat tidak diperbolehkan. Kita harus sampai orang itu berbicara sampai selesai, lalu baru kita sampaikan pendapat kita, apa yang sekiranya kurang setuju, mana yang harus diperbaiki. Lalu yang terakhir itu tidak melakukan kekerasan. Walaupun kita benci sama orang, kita jangan sampai melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, baik secara verbal maupun secara fisik, begitu. Di sini juga kita harus peran kita dalam menjaga hak asasi manusia. Walaupun sederhana, sikap-sikap tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghormati.
Oke guys, lanjut ke aku ya. Di sini ada namanya pelanggaran HAM. Apa sih itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM itu terjadi ketika seseorang tidak menghargai hak orang lain seperti melakukan kekerasan atau diskriminasi. Pelanggaran HAM tuh biasanya ada dua, dibagi menjadi dua, seperti pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Contohnya apa sih kak pelanggaran HAM berat dan pelanggaran ringan? Oke, contohnya pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan adalah seperti berikut. Pelanggaran HAM berat ada di seperti genosida, pembunuhan massal, penyiksaan, penculikan aktivis juga termasuk pelanggaran HAM berat guys. Ya, you know what I mean? Lalu ada di pelanggaran HAM ringan seperti kayak penghinaan, bullying, diskriminasi di sekolah atau di kampus, dan kebebasan untuk bisa berpendapat. Oke, lanjut ke teman saya yang selanjutnya. Oke guys, dari semua yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, apakah menurut kalian hak asasi manusia atau HAM itu penting? Menurut saya, sangat penting karena merupakan pondasi untuk melindungi hak dasar setiap individu, menjamin kesetaraan tanpa diskriminasi, dan menjaga harkat serta martabat manusia. Tanpa HAM, keadilan, kedamaian, dan tatanan masyarakat yang demokratis tidak akan dapat terwujud. Oke, baik. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Oke, dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Em, Dengan menghormati HAM, kita dapat menciptakan kehidupan yang adil, damai, harmonis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita juga harus mampu mengerahkan sikap yang saling menghargai, menghormati pendapat orang lain, dan juga menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, langsung next selanjutnya ke penutupan.